Halo, perkenalkan nama saya Ayu Afriana Kai. Saya mahasiswa semester 5 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Nusa Cendana Kupang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang modul 4 dengan judul Strategi Pembelajaran tentang membaca peta lingkungan setempat, kenampakan alam, dan persebaran sumber daya alam. Baik, yang pertama yang akan saya bahas di sini yaitu tentang pembelajaran tentang membaca peta lingkungan setempat. Nah, untuk memperkenalkan peta kepada siswa, pertama kali guru dapat membawa atlas, peta, dan global. Nah, dari ketiganya dapat ditujukan sekaligus di depan kelas. Siswa diharapkan menentukan pilihan, manakah dari ketiga benda tersebut yang paling menarik perhatiannya. Jika ketiga benda tersebut tidak asing bagi mereka, kelas dapat dibagi 6 kelompok atau lebih, dan masing-masing kelompok memperoleh 1 atlas, 1 peta, dan 1 globe. Kemudian dipersilakan anak-anak untuk memegang, mengamati, dan membacanya. Mereka pasti akan saling bertanya antar sesamanya. Untuk mengarahkan cara belajar peta, guru dapat mengajukan permintaan untuk yang pertama, menunjukkan nama kota, ibu kota provinsi atau kabupaten, atau kota para siswa. Yang kedua, menunjukkan nama jalan, gunung, sungai, atau danau. Yang ketiga, menunjukkan wilayah Indonesia secara keseluruhan pada globe. Yang keempat, menunjukkan letak pelabuhan atau bandara. Pada awalnya, peta adalah lembaran-lembaran yang terpisah. Setiap lembaran biasanya digulung agar mudah dibawa. Awalnya terasa ringan dan mudah dipelihara dari kerusakan. Namun semakin banyak peta yang harus dibawa, orang merasa kesulitan untuk membawanya. Informasi yang akan dicari juga tidak mudah karena tidak memiliki indeks peta. Nah, indeks peta sendiri adalah semacam daftar isi nama-nama daerah berdasarkan alfabetis dan letak nama daerah tersebut pada halaman-halaman lembaran peta. Untuk mempermudah dibawa dan agar memuat informasi lebih lengkap, maka disusunlah buku kumpulan peta yang kemudian disebut atlas. Berdasarkan luas cakupannya, atlas dibagi atas atlas nasional, atlas kawasan regional, dan atlas dunia. Nah, atlas nasional yaitu atlas yang hanya memuat peta-peta daerah di negara bersangkutan. Misalnya Atlas Indonesia, tentu saja isinya hanya memuat wilayah-wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, peta daerah-daerah provinsi, kabupaten, atau kecamatan tertentu yang anggap perlu diinformasikan. Nah, atlas sendiri memiliki manfaat, diantaranya yang pertama, mencari letak suatu objek geografi, misalnya negara, provinsi, dan kota. Yang kedua, mencari informasi tentang keadaan sosial dan ekonomi suatu daerah atau negara. Yang ketiga, mencari informasi tentang keadaan alam, misalnya yang berhubungan dengan iklim, flora, dan fauna. Yang keempat, mencari informasi tentang keadaan budaya, misalnya yang berhubungan dengan pendidikan dan kebudayaan suatu daerah. Nah, di sini pasti kita bertanya-tanya, bagaimana cara menggunakan atlas agar memperoleh informasi geografis? Nah, cara yang pertama, bacalah judul atlas terlebih dahulu dan perhatikan tahun penerbitannya. Yang kedua, ketahui perusahaan atau lembaga yang menerbitkan atlas tersebut. Nah, dengan mengetahui lembaga penerbitnya, kita dapat memperkirakan maksud dan tujuan pembuatan atlas. Yang ketiga, carilah halaman daftar isi atlas yang memuat daftar judul peta yang dimuat berikut halaman peta yang ditampilkan. Yang keempat, disarankan untuk mempelajari simbol-simbol peta yang digunakan. Hal ini penting karena simbol peta tidak akan ditampilkan pada setiap lembaran peta di masing-masing halaman, tetapi ditampilkan di halaman awal atau akhir buku atlas tersebut. Yang kelima, kalau tujuan kita
ingin langsung mencari nama-nama kota, sungai, gunung, danau, rawa, nama jalan atau lainnya, disarankan untuk mencari daftar indeks atlas. Nah, bagaimana jika anak lebih suka memulai dari Globe? Nah, di sini guru harus siap sedia mengajaknya bermain. Untuk mengawali belajar Globe, setiap kelompok dipersilakan untuk memutar-mutar Globe ke arah kanan atau ke arah kiri. Dan untuk mempelajari Globe, sebaiknya tiap kelompok disediakan satu buah senter untuk simulasi keadaan pada waktu siang dan waktu malam hari. Nah, dari Globe yang tersedia, guru bisa meminta siswa untuk menemukan nama-nama benua, nama kota, nama negara, nama pegunungan, nama sungai, dan lain-lain. Namun, sebagai guru, kita jangan lupa bahwa mereka harus tahu konsep bahwa Globe adalah miniatur planet bumi. Nah, setelah mereka puas dengan saling bertanya tentang nama-nama lokasi, pertanyaan diarahkan pada bagaimana Globe berputar. Nah, caranya salah seorang anak menyinari Globe. Globe lalu diputar ke arah menyongsong matahari, artinya perhatikan agar setiap bagian timur dari Globe tersinari oleh matahari terlebih dahulu. Nah, setiap anak harus merasakan proses siang dan malam di permukaan bumi. Indonesia yang berada di garis khatulistiwa seolah-olah terbelah menjadi dua bagian, yaitu sebagian berada di lintang utara dan sebagian berada di lintang selatan. Nah, di utara sampai batas 6 derajat lintang utara, sedangkan di selatan sampai batas 11 derajat lintang selatan. Nah, ini bisa kita lihat kembali pada Globe. Nah, fungsi dari garis lintang salah satunya dapat dijadikan patokan untuk menentukan ciri iklim di bumi. Yaitu yang pertama, daerah khatulistiwa atau ekuator terletak antara 10 derajat lintang utara sampai 10 derajat lintang selatan. Daerah ini beriklim panas setiap tahunnya. Adanya musim dingin dan musim panas kurang terasa karena setiap hari terasa panas. Yang kedua, daerah tropik terletak antara 10 derajat sampai 25 derajat lintang utara dan lintang selatan. Musim dingin dan musim panas sudah mulai terasa perbedaannya, tetapi suhu udara tetap relatif panas. Yang ketiga, daerah subtropik terletak di antara 25 derajat sampai 35 derajat lintang utara dan lintang selatan. Disebut di daerah Asia. Yang keempat, daerah lintang sedang. Di utara disebut lintang boreal dan di selatan disebut lintang austral. Keadaannya terletak antara 35 sampai 55 derajat lintang utara dan lintang selatan. Nah, daerah ini pergantian musim panas dan musim dingin sangat terasa. Pada musim dingin terjadi turun salju. Yang kelima, daerah subtropik dan subantraktik. Subantraktik di utara dan subantraktik di selatan masing-masing 55 derajat sampai 60 derajat lintang utara dan lintang selatan. Yang keenam, daerah Arktik di utara dan Antartik di selatan terletak antara 60 sampai 75 derajat lintang utara dan lintang selatan. Yang ketujuh, daerah kutub utara dan kutub selatan masing-masing antara 75 sampai 90 derajat lintang utara dan lintang selatan. Yang berikut kita masuk pada bagian yang B, yaitu tentang pembelajaran tentang kenampakan alam di lingkungan setempat. Nah, kembali pada topik pembahasan kita tentang kenampakan alam di lingkungan sekitar siswa. Biasanya guru sangat lancar menjelaskan tentang definisi dari suatu bentuk permukaan bumi seperti istilah gunung, pegunungan, lembah, sungai, pantai, muara, tanjung, teluk,
dataran tinggi, dataran rendah, dan berbagai fenomena alam sesuai dengan buku teks. Namun, hal yang disayangkan adalah tidak menerangkan bagaimana kenampakan alam itu terjadi. Nah, pada modul ini akan dijelaskan serba sedikit tentang bagaimana semua kenampakan alam itu terjadi. Gerakan lempeng litosfer dikenal dengan gerak tektonik. Gerakannya terus-menerus, bahkan kadang-kadang terdengar gemeretak atau lebih tepat terdengar bergemuruh. Nah, jika gerak lempeng itu tertahan, maka suatu saat akan bergerak dengan cara menghentak. Nah, bagi kita di atas permukaan bumi, gerakan lempeng yang menghentak akan menimbulkan gempa bumi. Jika gempa bumi terjadi di tengah samudra, maka dapat menimbulkan bencana tsunami seperti terjadi di Aceh pada tahun 2004. Pada serundukan lempeng tektonik selalu terjadi desakan terhadap lempeng benua. Desakannya menciptakan pegunungan lipatan dan umumnya menjadi gunung api yang aktif. Akibat gempa, permukaan bumi bergetar dan merembet melalui gelombang. Nah, ada dua macam gelombang yang perlu diketahui, yaitu yang pertama gelombang longitudinal, yaitu gelombang dengan gerak merapat merentang yang merambat dari sumber gempa ke segala arah dengan kecepatan 7-14 km per detik. Yang kedua, gelombang transversal adalah gelombang dengan derak meliuk-liuk naik turun, kecepatannya 4-7 km per detik. Gelombang ini disebut gelombang sekunder. Untuk menentukan besaran dan kuat gempa, para ahli melahirkan berbagai skala. Misalnya ada skala Richter dan skala Mercalli. Yang berikut mengapa terjadi gunung api. Nah, ketika lempeng tektonik saling mendesak, lempeng benua menjadi terangkat dan membengkak. Nah, pada saat pendesakan tentu saja akan terjadi retakan dan sebagian hancur lebur. Pada celah retakan, atmosfer mengisinya dengan magma sehingga terkumpulkan dapur magma. Nah, disinilah awal mula terjadinya gunung api. Magma yang terus bertambah dari bawah akan mendesak ingin keluar. Namun bisa juga tumbuh pada jalur kepundaan yang memanjang sehingga menjadi deretan gunung api. Nah, apakah proses permukaan bumi sudah sampai di sini? Tentunya tidak, karena proses perubahan permukaan bumi dilanjutkan oleh tenaga dari luar bumi yang disebut tenaga eksogen. Nah, tenaga eksogen berasal dari keadaan iklim permukaan bumi seperti pada perubahan suhu udara, hujan, kelembapan, dan angin. Nah, dari perubahan suhu udara yang terkadang panas dan terkadang dingin mengakibatkan batuan di sekitarnya menjadi lapuk. Batuan yang telah lapuk akan menjadi bahan dasar untuk terbentuknya tanah. Nah, tanah yang sudah ada sangat rawan oleh erosi air. Butiran tanah bisa hanyut berpuluh-puluh kilometer jauhnya dari tempat asalnya. Nah, jika butiran tanah hanyut sampai muara, sungai, dan mengendap, maka endapannya dinamakan delta. Jika tertahan di tengah perjalanan, butiran tanah akan menutupi permukaan dataran rendah. Jadi dataran rendah pada dasarnya itu merupakan hamparan batuan berbagai ukuran, baik itu dari pasir halus sampai kerikil dan bongkahan batuan dan butiran tanah. Hamparan batuan dari pasir halus sampai bongkahan batuan bisa berasal dari hasil letusan gunung api, sehingga lembah-lembah yang dahulu ada terisi oleh material gunung api terlihat rata. Kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu tentang pembelajaran tentang persebaran sumber daya alam serta pemanfaatannya.
Nah, untuk menyampaikan materi tentang sumber daya alam, disarankan untuk menggunakan pendekatan konstruktivisme. Nah, ada 3 alasan. Yang pertama, karena pandangan konstruktivisme sangat menghargai apa yang telah diketahui siswa sebelumnya. Walaupun tahu serba sedikit, para siswa telah mengetahui tentang sumber daya alam yang ada di lingkungan masyarakat seperti minyak tanah, batu bara, besi, kayu, dan lain-lain. Yang kedua, prinsip pembelajaran konstruktivisme adalah bahwa anak-anak memperoleh banyak pengetahuan dari luar. Dan untuk memperlancar dan mempermudah siswa dalam memahami materi ajar, guru harus banyak menyediakan dan menggunakan alat peraga, mengajak siswa untuk berinteraksi, mengajukan pertanyaan-pertanyaan produktif, dan menganjurkan agar siswa berpikir dengan cara mereka sendiri. Dengan demikian, guru tidak boleh memaksakan pengertian tentang suatu istilah atau definisi yang tertera dalam teks buku. Konstruktivisme harus memberikan siswa menyusun kata-katanya sendiri dalam mengartikan suatu istilah atau definisi, asalkan tidak terlalu menyimpang. Nah, alasan yang ketiga, konstruktivisme mengandalkan metode inquiry. Nah, dengan inquiry, siswa diharapkan lebih aktif. Untuk mendukung proses pembelajaran yang aktif, guru harus menyediakan banyak sumber belajar di kelas. Dengan cara ini, siswa akan termotivasi untuk aktif mencari jawaban atas pertanyaan sendiri dan atau pertanyaan dari guru. Nah, dalam inquiry, pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan hasil dari mengingat fakta-fakta, tetapi hasil dari menemukan sendiri. Nah, dengan demikian, guru harus selalu merancang kegiatan yang merujuk kepada kegiatan menemukan apapun materi yang diajarkan. Nah, berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang melimpah dan ada pula sumber daya alam yang terbatas. Nah, sumber daya alam yang melimpah tidak akan habis walaupun dipakai terus-menerus, atau setidaknya dalam jangka waktu yang lama tidak akan habis dipakai. Contohnya sinar matahari, udara, angin, dan air laut. Kebalikan dari sumber daya alam yang melimpah adalah sumber daya alam yang terbatas. Nah, sumber daya alam yang terbatas misalnya minyak bumi, batu bara, bahan galian mineral, dan lainnya. Sumber daya ini jika dipakai tidak akan ada lagi atau habis, atau setidaknya diperlukan ratusan bahkan ribuan tahun untuk pembentukannya. Nah, menurut proses pembentukannya, sumber daya alam dibedakan menjadi 2, yaitu sumber daya fisik abiotik dan sumber daya biotik. Sumber daya fisik abiotik sendiri merupakan sumber daya alam yang terbentuk oleh proses alamiah dan membutuhkan jangka waktu yang lama. Misalnya mineral tambang, bahan galian, udara, tanah, dan lain-lain. Pembentukan batu bara misalnya adalah barang tambang yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang sudah memfosil dan mengendap selama berjuta-juta tahun. Sumber daya biotik sendiri merupakan sumber daya yang dapat tumbuh dan berkembang biak, misalnya flora dan fauna dalam wujud pertanian, perkebunan, hutan, produksi dan peternakan. Manusia makan nasi yang berasal dari bulir-bulir padi. Padi ditanam di sawah dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Benih padi dapat ditanam lagi dan hasilnya dapat memberi makanan banyak orang. Jika padi telah habis dimakan, para petani menanam kembali dan kita dapat makan lagi. Demikianlah sifat dari sumber daya biotik. Karena sumber daya abiotik dan biotik dengan sifat-sifatnya yang khas, maka
Barlow akhirnya membagi sumber daya alam itu menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui atau tidak dapat dipulihkan. Nah, sumber daya alam ini mempunyai sifat fisik yang tetap dan tidak akan dapat diperbaharui kembali dalam waktu singkat. Yang kedua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau dapat dipulihkan. Sumber daya ini secara ilmiah terbaharui secara terus-menerus. Proses pembaharuannya melalui mekanisme alam atau proses alamiah. Selama struktur lingkungan tidak terganggu, maka pembaharuan dapat dilakukan. Contohnya air, udara, angin, sinar matahari, dan lain-lain. Yang ketiga, sumber daya alam energi merupakan sumber daya alam fisik yang diambil memanfaatkan untuk membangkitkan energi. Jumlahnya ada yang melimpah dan ada pula yang terbatas. Namun semuanya membutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk penggaliannya. Contoh sinar matahari jumlahnya sangat melimpah dan telah menjadi roda penggerak siklus hidrologi dan pembangkit kehidupan. Walaupun kekuatannya sangat besar, tetapi manusia jarang menyadarinya. Jenis sumber daya energi yang sangat terkenal adalah minyak bumi, gas alam, batu bara, angin, dan sinar matahari. Minyak bumi merupakan salah satu bahan bakar dan sumber energi yang sangat penting. Minyak bumi terbentuk selama berjuta-juta tahun. Endapan minyak dan gas bumi di Indonesia terdapat pada 60 cekungan sedimen tersier, yaitu di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, NTT, Maluku, dan lain-lain. Bahan bakar minyak yang berasal dari minyak bumi antara lain, yang pertama ada minyak tanah, yang kedua ada gas minyak diesel, yang ketiga ada premium, yang keempat ada aftur, yang kelima ada afgas, yang keenam ada super PT, dan kemudian yang berikut batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang sudah memfosil dan mengendap selama berjuta-juta tahun. Kumpulan sisa tumbuhan yang telah tertutup oleh proses geologis akan mengalami proses koalifikation. Kembali pada prinsip pembelajaran kontekstual, yaitu untuk menerangkan tentang berbagai sumber daya alam, lebih baik guru banyak membawa gambar. Bagaimana menyediakan gambar dan tulisan, guru merancang sendiri dan meminta bantuan murid untuk mencari gambar-gambar yang ada di majalah-majalah. Baik, sekian penjelasan saya tentang modul 4. Terima kasih.